Amma ahkamul fasli fa fihi masail ihdaha qala asy-Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala la yasihhu shaumu ramadhana wala ghairihi minas syiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyyati. Tanil wasfu ma'adlin urib aw wasni fi'lin aw binuni wa alif wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam kada kata nisumbi ma'adal alif Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya sebagaimana biasa saya tak lupa untuk mendoakan para subscriber, para penonton, para teman-teman Aswaja dan semuanya yang menonton video ini tanpa terkecuali. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kesehatan serta kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya melihat di kontennya Kusani, di channel Kusani, dan ini komentar dari salah seorang jamaah Wahabi yang disematkan oleh beliau yang mendapatkan pin dari Kusani. Kusani itu seharusnya harus tutup akunnya, channelnya, jika terbukti Kusani itu salah. Di kontennya Kusani membahas nasul ibarat yang ada di kitab Majmu' kalau tidak keliru. Ibaratnya seperti ini kira-kira. La yasihhu shaumu ramadhana wala ghairihi minas siyami al-wajibi wal mandubi illa bin niyati. Nah, ada salah seorang jamaah Wahabi yang menyalahkan baca kitabnya Kusani. Karena Kusani membaca sebagaimana yang saya baca tadi. Ada 2 poin yang dikritik oleh orang Wahabi ini. Mungkin ini baru belajar nahu dari Safas atau dari Ustadz Firanda ya. Orang ini menyalahkan bacaan kitabnya Kusani di dalam lafaz Ramadhana dan ghairihi. Seharusnya kata orang ini yang betul itu adalah Ramadhani bukan Ramadhana, karena itu sudah menjadi mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih ini harus jar. Yang kedua, orang ini mengkritik bacaan kitab Kusani, yaitu ya Kusani membaca wa ghairihi ya, wala ghairihi, seharusnya wala ghairuhu, karena ini katanya atop kepada lafaz saumu. Baik, saya akan meluruskan siapa yang betul di antara keduanya ini. Dan Kusani janji jika Kusani salah, maka Kusani itu siap-siap untuk menutup channelnya abadan abada, selama-lamanya ya. Siap-siap Kusani. Ramadhana, saumu Ramadhana, betul, memang Ramadhana ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya adalah majrur atau dijarkan atau dikhafatkan. Nah, lalu apakah betul harus dibaca Ramadhani? Tunggu dulu. Orang Wahabi ini mungkin baru belajar ilmu nahu, ilmu alat. Dalam benak beliau, dalam benak orang ini mungkin yang namanya jar itu harus kasro. Padahal ya orang Wahabi yang komentar, yang menyalahkan Kusani, perlu Anda ingat bahwa tanda jar, alamatul jarri, alamatul khafdi itu ada 3. Tanda pertama yaitu tanda aslinya adalah kasro. Kasro ini untuk apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Tanda kedua yang disebut niyabah ini adalah iya dan fathah. Iya ini untuk apa? Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, tinggal tanda yang terakhir yaitu tanda fathah. Tanda fathah ini untuk alamat khafat kapan, di waktu apa? Yaitu digunakan ketika isimnya itu berupa isim ghairu munsharif alias isim yang abnormal, tidak normal, karena ada ilatnya yang dikenal dengan sebutan isim ghairu munsharif. Benar memang khafat, iya khafat memang itu. Ramadhana itu juga khafat. Kenapa khafat? Karena menjadi mudhaf ilaih. Wa fit bihil ismal ladzi lahu ta'ala ka qatila gulami zaidin kutila. Jadi isim yang sudah
menjadi mudhaf ilaih maka i'rabnya harus khafat, dan tanda khafatnya tidak harus kasroh. Tunggu dulu, apa bentuk kalimatnya itu? Isim mufrad, jamak taksir, atau bahkan isim ghairu munsharif. Nah, ternyata Ramadhana itu adalah isim ghairu munsharif, Mas Bro. Nah, khafatnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Kenapa harus fathah? Karena isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif itu tanda khafatnya harus dengan fathah. Wajurra bil fathati ma la yansharif. Ejarkanlah dengan fathah isim ghairu munsharif. Apa yang mencegah Ramadhana ini dikatakan munsharif sehingga harus tidak menerima tanwin dan disebut isim ghairu munsharif? Ilatnya ini ada dua. Makanya Anda itu harus pelajari lagi yang namanya isim ghairu munsharif. Isim dikatakan ghairu munsharif karena ada dua penyakit. Bisa jadi penyakitnya cuma satu tapi kronis. Ini disebut illatun wahidah. Ada ilatnya atau penyakitnya biasa-biasa saja tapi komplikasi. Ada dua, yaitu disebut illatani, dua ilat. Yang ilat satu yaitu alif taknis, baik mamdudah atau maksuro. Kemudian yang kedua, ilat satu itu adalah sigat muntahal jumu. Saya tidak perlu memperlebar masalah ini. Nah, sekarang yang dua ilat. Yang dua ilat itu sebagaimana dijelaskan oleh MRT adalah wal illatani wasfu ma'adlin urib aw wasni fi'lin aw binuni wa alif. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma al ajam kadza kata nisum bima adal alif ila akhirih. Isim ghairu munsharif yang mempunyai dua ilat itu ada dua. Ada ilatnya namanya sifat, tapi harus bersamaan, namanya dua ilat. Sifat bersamaan udul, sifat bersamaan wazan fi'il, sifat dengan ziyadah alif nun. Nah, sekarang ilat yang kedua apa? Sifat tadi yang sekarang yang namanya alam. Alam alias nama. Nama ini bisa menjadi ghairu munsharif apabila bersamaan dengan tiga yang tadi. Dengan udul, dengan wazan fi'il, dan ziyadah alif nun. Nah, sekarang Ramadhana ini adalah nama atau alam dari bulan dan bersamaan dengan ziyadah alif nun, tambahan alif nun. Maka sudah penuh. Ada dua penyakit yang ada pada isim yang bernama Ramadhana ini. Pertama, dirinya adalah penyakit alam. Yang kedua, dirinya terkena penyakit ziyadah alif nun. Jadi komplikasi yang namanya Ramadhana ini sehingga ini menjadi abnormal, tidak menerima tanwin. Jika ada isim yang sudah abnormal tidak bisa menerima tanwin, ketika ejernya menggunakan fathah, Mas Bro, bukan kasro, bukan Ramadhani ya. Tapi betul yang kusani itu wala la yasihu saumu Ramadhana. Anda tidak terima? Ya, Anda tidak baca Quran berarti. Di Al-Quran kan jelas syahru Ramadhan alladzi unsila fihil Quran. Ramadhana syahru mudhaf, Ramadhana mudhaf ilaih. Syahru Ramadhana bukan syahru Ramadhanil ladzi itu. Ya Mas Bro, baca-bacalah lagi sebelum menyalahkan orang. Kalau Anda ilmunya masih baru belajar ke Safas atau Ustadz Firanda hasil ikut kajian, jangan sok-sok menyalahkan Ustadz atau YouTuber aswaja. Malu kan nantinya. Yang kedua, Anda menyalahkan bacaan Ghazali karena Ghazali membaca wala ghairihi. Seharusnya menurut Anda wala ghairuhu karena itu diatofkan terhadap saumu. Mas Bro, itu bukan diatofkan ke saumunya, tetapi diatofkan ke ghairihinya. Makanya kalau diperjelas, atofnya itu diperjelas, la yasihu saumu Ramadhana, tidak sah puasa Ramadan. Wala yasihu, kalau dijelaskan ya, wala yasihu saumu ghairihi. Begitu maksudnya, tidak sah berpuasa bulan Ramadan, tidak sah berpuasa selain Ramadan. Kenapa harus selain Ramadan? Di belakang ada bayannya, penjelasannya. Minas siyami, dari puasa. Puasa apa? Baik al-wajib, karena puasa yang wajib ini bukan hanya Ramadan. Makanya diberi keterangan di belakangnya minas siyami al-wajibi wal mandubi. Baik puasa itu wajib selainnya Ramadan. Selain Ramadan baik puasanya wajib. Apa selain Ramadan yang wajib? Qadha, nadar, kafarot. Itu kan, itu namanya puasa wajib tapi selain Ramadan. Atau puasa mandub, puasa yang disunahkan, puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bayat dan lain-lain sebagainya.
Coba perhatikan ya. La yasihu saumu ramadhana. Kalau Anda paksakan ghairuhu, maka maknanya seperti ini. La yasihu tidak sah saumu ramadhana, apa puasa Ramadan, wala yasihu dan tidak sah ghairu ramadhana, apa selain Ramadan. Gimana maknanya kalau seperti ini? Padahal maksud dari musannif, maksud dari Imam Nawawi itu adalah tidak sah berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan dan selainnya Ramadan, begitu. Jadi atopnya ke Ramadananya itu, bukan atop ke saumunya. Gitu Mas Bro ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mas Bro ini tambah giat belajar kepada Safas dan terhadap Ustadz Firanda. Mudah-mudahan suatu saat Anda menjadi orang yang pintar ilmu nahunya. Suatu saat kita bisa diskusi lagi. Kalau sekarang belum saatnya dulu ya. Baik, wa akhiran minis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.